Salam Bapak Ibu Saudara sekalian, salam bahagia. Kali ini saya kembali mengajak kita untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan dari seri ucapan bahagia yang ke-6 seperti yang dicatat di dalam Matius pasal 5 ayatnya yang ke-8. Berbunyi, berbahagialah orang yang suci hatinya karena mereka akan melihat Allah. Dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari mencatat seperti ini, berbahagialah orang yang murni hatinya, mereka akan mengenal Allah. Siapakah orang yang suci hatinya? Menurut Profesor Tasker, mendefinisikan orang yang suci hatinya sebagai orang yang lugu, yang tidak tahu bersandiwara, yang tidak diteror oleh hati yang mendua. Dengan kata lain, apa yang nampak dari luar sama dengan apa yang ada di dalam hatinya. Orang yang suci hatinya dalam bahasa asli Alkitab atau dalam bahasa Yunaninya menggunakan kata kataros yang berarti bersih atau murni. Kata ini biasanya dipakai untuk menyebut gandum yang sudah bersih dari sekam-sekamnya. Istilah yang sering dikaitkan dengan kemurnian seperti susu atau anggur yang benar-benar tidak bercampur air, atau logam mulia yang benar-benar murni tanpa campuran. Jika dikaitkan dengan hati, maka suci hatinya dapat berarti orang yang bermotivasi murni, lurus hati, dan tanpa pamrih dalam bertindak di segala bidang kehidupan, terutama dalam hal pengabdian kepada Allah. Misalnya, mengabdi menjadi hamba Tuhan tanpa pamrih, mengabdi menjadi majelis tanpa pamrih, mengabdi menjadi pengurus tanpa pamrih, tanpa dikotori oleh motivasi terselubung untuk mengejar kemuliaan diri sendiri. Ucapan bahagia, berbahagialah orang yang suci hatinya karena mereka akan melihat Allah, ini dilatar belakangi oleh kehidupan para rohaniwan pada saat itu, yakni orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat yang berusaha memberikan citra mereka yang begitu rohani di mata publik, lebih dari keadaan mereka yang sebenarnya. Jadi kesucian yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus di sini adalah kesucian yang menitiberatkan kepada kesucian secara spiritual dan bukan kepada hal-hal yang ritual atau bersifat lahiriah. Seperti halnya Yesus yang memperingatkan orang-orang munafik pada saat itu, Matius 23 ayat 24 sampai ayat yang ke-25. Nyamuk kamu tampiskan dalam minumanmu, tetapi unta yang di dalamnya kamu telan. Cawan yang di pinggan kamu bersihkan sebelah luarnya, tetapi sebelah dalamnya penuh rampasan dan kerakusan. Di dalam bagian ini, menurut Tuhan Yesus, orang yang suci hatinya akan melihat Allah. Lalu kapan kita dapat melihat Allah? 1 Yohanes 3 ayatnya kedua, saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah, tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia, sebab kita akan melihat Dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Jadi maksudnya adalah nanti ketika kita berjumpa dengan Tuhan Yesus, kita akan melihat Allah dengan nyata. Tetapi di dalam dunia ini, melihat Allah juga bisa berarti merasakan kehadirannya, merasakan Allah dekat dengan kita, merasakan penyertaan Allah di dalam kehidupan kita, mengalami persekutuan yang indah dengan Allah. Contohnya, saudara-saudara, seorang bernama Yuri Gagarin, seorang kosmonot Uni Soviet. Waktu ia pergi ke ruang angkasa dan ia berkata, "Aku tidak melihat Allah di sini." Seorang yang lain yang merasakan pengalaman yang sangat berbeda dengan Gagarin, ia adalah Jim Irwin yang juga pernah ke ruang angkasa dan bahkan pernah mendarat ke bulan melalui Apollo yang ke-16. Waktu ia mendarat di bulan, ia merasakan hadirat Allah yang begitu luar biasa. Nah, itulah maksudnya melihat Allah berarti sama dengan merasakan hadirat Allah di dalam kehidupan kita sehari-hari. Saudara-saudara, mencari orang yang jujur dan tulus hari-hari ini sama dengan mencari jarum dalam tumpukan jerami.
Sebab itu marilah kita jujur di hadapan Allah. Marilah kita jujur dengan sesama. Marilah kita jujur terhadap diri kita sendiri. Sebab itu, saudara-saudara, marilah kita menjaga kesucian hati di hadapan Tuhan, supaya kita dapat melihat Allah. Biarlah firman Tuhan ini menjadi berkat kepada setiap kita. Tuhan berkati.